在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Karena tempat ini runtuh saat aku jatuh, itu artinya tempat ini tidak stabil. Jadi meskipun tempat ini disegel dengan mantra yang kuat, itu tetap tidak akan mampu menahan runtuhnya alam surgawi. Wang Lin menghitung bahwa tinggal di terowongan ini akan membuatnya keluar dari sini. Lebih tepatnya, lokasi ini merupakan titik penghubung semua terowongan. Hampir semua jalur percabangan terhubung ke terowongan ini. Jalan keluar yang muncul pada waktu yang ditentukan untuk memikat saya dan membuat saya semakin kesal saat mencoba menerobosnya. Orang ini benar-benar bosan, sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Bagaimana dia bisa rela dibodohi oleh orang lain seperti ini? Saat ini dia harus menerobos skema ini dengan kekuatannya sendiri. Wang Lin mengangkat kepalanya dan mengunci tanah di atasnya. Dia kemudian menamparkan tas pegangannya dan God Flying War Chariot terbang keluar, berubah menjadi Thunder Beast. Pada saat Thunder Beast muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Itu terhubung ke Wang Lin, jadi tanpa menunggu perintah Wang Lin, sejumlah besar guntur bergerak melalui tubuhnya dan berkumpul di tanduk peraknya. Pada saat ini, tanduk peraknya mengeluarkan cahaya terang. Saat itu meraung, binatang itu menyerbu membawa cahaya yang kuat. Itu seperti pedang tajam yang mengarah ke tanah di atas terowongan. Gemuruh keras bergema di seluruh lorong dan getaran keras tiba-tiba muncul. Tubuh Thunder Beast terlempar ke belakang. Kekuatan rebound yang kuat adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditanggungnya. Setelah mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar, tetapi matanya dipenuhi dengan niat bertarung dan tatapan yang pantang menyerah. Tepat pada saat ini, bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan penjaga surgawi terbang keluar. Tubuhnya tertutup cahaya keemasan dan melontarkan pukulan ke tempat serangan Thunder Beast itu mendarat. Ledakan yang menghancurkan bumi menyebabkan getaran hebat yang menyebar ke seluruh area. Tubuh penjaga langit itu kokoh, jadi dia menarik tinjunya dan melayangkan pukulan lain, menyebabkan lebih banyak gemetar. Kekuatan rebound sangat kuat, dan setelah 5 pukulan, penjaga langit harus mundur. Cahaya keemasan di sekitar pelindung langit meredup dan auranya menjadi tidak stabil. Mata Wang Lin tampak tenang. Lokasi yang dia pilih tidak mungkin salah. Pada saat ini, penjaga langit mundur dan Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi yang berisi Suli Guo yang terbangun. Pedang surgawi melesat bersama dengan kutukan Suli Guo. Serangan berturut-turut dari binatang petir, penjaga surgawi, dan pedang surgawi menyebabkan fragmen itu bergetar hebat, terutama terowongan ini. Karena terowongan ini terhubung ke semua terowongan lainnya juga bergetar hebat. Wang Lin meraung, lalu tangannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak. Jiwa asalnya mengeluarkan guntur dan guntur berkumpul di tangannya. Dia melempar guntur, dan binatang guntur juga meraung dan menyerbu dengan guntur. Penjaga surgawi mengikuti setelah itu. Seluruh fragmen mulai bergetar hebat. Pada saat ini, guncangan hebat menyebabkan terowongan itu runtuh. Runtuhnya satu terowongan menyebabkan reaksi berantai, sehingga semua terowongan penghubung langsung runtuh juga. Keruntuhan menyebar dan sejumlah besar tanah berjatuhan. Namun, jejak energi asal muncul dan mengelilingi daerah sekitarnya. Benang energi asal sangat padat dan jarang berpotongan. Namun, setiap kali garis berpotongan, sebuah pintu kecil muncul. Murid Wang Lin menyusut. Dia tidak berpikir mantra itu akan tetap ada setelah runtuhnya terowongan. Namun, tanpa halangan tanah, jauh lebih mudah bagi Wang Lin untuk pergi melalui pintu keluar yang muncul setiap setengah jam. Pada saat light door berikutnya muncul, tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan dia keluar dari pintu dengan kecepatan tercepatnya. Penjaga surgawi dan binatang petir mengikuti setelahnya. Pada saat dia keluar, dia tidak berhenti, dia melangkah ke dalam kehampaan dan menghela napas panjang. Apa tujuan orang ini? Jika dia ingin membunuhku, tidak akan sulit dengan mantra ini. Jika dia ingin menjebakku, maka cukup buat pintu itu menghilang. Namun, ini, mengapa? Wang Lin menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Garis yang membentuk penjara masih ada.
Setelah sedikit merenung, Wang Lin menyingkirkan binatang guntur dan penjaga surgawi. Namun, ketika dia melihat garis energi asal di bawahnya, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia melihat sekeliling saat dia merenung dan bergumam, tempat ini adalah Thunder Celestial Realm. Giok surgawi harus menjadi hal-hal yang dapat dibuang bagi para pembudidaya yang telah melangkah ke langkah kedua. Bagaimanapun, para pembudidaya langkah kedua fokus pada energi asal. Pertanyaan ini telah duduk di lubuk hatinya sejak dia mengetahui tentang energi asal. Dia bertanya-tanya mengapa begitu banyak pembudidaya langkah kedua sangat ingin datang ke alam surgawi guntur. Setelah bertemu dengan Seng Ngonghu, Wang Lin membuat beberapa tebakan dan secara bertahap memahami sesuatu. Selain giok langit, ada pil surgawi dan harta karun di alam surgawi guntur. Meski ada yang diambil setiap kali dibuka, masih ada sebagian yang tersisa. Adapun apakah seseorang dapat menemukannya, itu akan tergantung pada kekayaannya sendiri. Bahkan ada rumor tentang mantra surgawi yang lengkap. Meskipun sebagian besar mantra surgawi tidak lengkap, para pembudidaya sistem bintang Alheaven yakin bahwa pasti ada mantra surgawi yang lengkap di sini. Selain semua ini, ada alasan utama lainnya. Sejauh ini, 8 mayat surgawi yang benar-benar utuh telah ditemukan di alam surgawi guntur. Jika seseorang dapat menemukan mayat surgawi, bahkan jika itu hanya petunjuk, mereka dapat menjualnya ke kuil surgawi petir. Jika petunjuknya akurat, seseorang akan menerima manfaat besar. Jika seseorang bisa mendapatkan mayat surgawi sendiri dan menyerahkannya ke kuil surgawi petir, maka keuntungan individu tidak akan terbayangkan. Bahkan keuntungan yang akan diterima keluarga akan menjadi panen yang besar. Jika orang yang memperoleh mayat surgawi memiliki cukup bakat, mereka bahkan dapat diangkat sebagai murid salah satu dari 10 tetua agung. Sejak saat itu, mereka akan berada di atas yang lain dan masa depan mereka tidak akan terbatas. Selain semua ini, yang benar-benar menarik para pembudidaya langkah kedua dari sistem bintang Alheaven ke tempat ini adalah lubang energi asal. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, seorang pembudidaya menemukan lubang energi asal yang setengah terbengkalai. Kultivator itu hanya berada di tahap ascendant, dan setelah berkultivasi di dalam lubang energi asal, ia secara ajaib berhasil menembus langkah pertama dan mencapai langkah kedua. Untuk beberapa alasan, berita ini menyebar dan menyebabkan setiap pembudidaya menjadi gila karenanya. Adapun bagaimana lubang energi asal terbentuk, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang pernah melihatnya. Berkali-kali Thunder Celestial Realm telah dibuka sebelumnya. Seolah-olah lubang energi asal ini muncul entah dari mana. Ada sejumlah besar energi asal di dalam lubang energi asal. Energi asal di sana sangat kaya dan tidak membutuhkan pemurnian. Bahkan jika seseorang tidak berada di langkah kedua, mereka hanya perlu mengolahnya untuk menyerapnya. Berbagai rumor yang disebarkan oleh orang yang berbeda menyebabkan banyak pembudidaya berkumpul di alam surgawi guntur. Selain lubang energi asal, ada alat yang disebut alat asal oleh pembudidaya Alheaven. Energi yang terkandung di dalam alat asal berbeda dari energi di dalam giok langit. Jika kultivator langkah pertama menyerapnya, itu akan menjadi energi spiritual surgawi, tetapi jika kultivator langkah kedua menyerapnya, itu akan menjadi energi asal. Semua ini adalah alasan sebenarnya mengapa Wang Lin tergoda untuk datang. Dia juga curiga tentang mengapa dia belum pernah mendengar tentang hal-hal ini di alam langit hujan. Tidak ada jawaban, tapi dia samar-samar menebak bahwa alam surgawi hujan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan alam surgawi petir. Ini, tentu saja, bisa jadi fakta bahwa keruntuhannya lebih serius, sehingga banyak area tidak ada lagi. Namun, mungkin juga beberapa area dibuat tidak dapat diakses oleh orang lain atau tidak dibuka untuk umum sama sekali. Kultivasi saya masih belum cukup. Wang Lin menghela nafas, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia akan pergi. Pada saat ini, garis energi asal tiba-tiba runtuh dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin berhenti dan menatap pemandangan itu. Pada saat ini, fluktuasi samar energi spiritual surgawi datang dari tanah yang runtuh. Pegangan putih keabu-abuan setengah terbuka di dalam tanah. Fluktuasi energi spiritual surgawi berasal dari objek ini. Pada sebuah fragmen di suatu tempat di alam surgawi guntur, orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap gunung yang menjulang tinggi di depannya.
Dia menjilat bibirnya dan hendak berjalan ke depan, tetapi dia tiba-tiba berhenti seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu dan tertawa. Orang kecil itu mengambil jalan pintas, atau dia tidak mungkin pergi dalam waktu 7 hari. Namun, tidak ada salahnya mengambil jalan pintas. Karena kamu sangat ingin menjadi orang yang ditakdirkan dengan orang tua ini, maka orang tua ini akan dengan enggan setuju. Namun, masih ada hal-hal yang lebih penting. Orang tua ini telah menyiapkan bahan selama puluhan ribu tahun agar masalah ini akhirnya berhasil. Setelah saya mengambil jiwa gunung ini dan menempatkan formasi Alhaven Agung, saya akan datang dan menemukan Anda. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dengan pengalamannya, hampir tidak ada yang bisa membuatnya bersemangat. Jika ada sesuatu yang membawa kegembiraan dalam hidupnya, maka itu akan menjadi rencana mengerikan yang telah dia lakukan selama puluhan ribu tahun. Orang tua itu terkekeh saat dia melangkah maju menuju gunung yang menjulang tinggi. Orang tua ini akan menjadi orang nomor 1 di sistem bintang Alhaven. Setelah rencana ini selesai, saya dapat menyapu seluruh sistem bintang aliansi dan membuat Master Zhongxuan sialan itu mati tanpa kuburan. Adapun Wang Lin, dia perlahan-lahan mendarat, mengulurkan tangan, dan mengeluarkan benda itu dari tanah. Benda ini tidak lengkap, seolah-olah itu adalah bagian dari vas air. Matanya bersinar dan melihat ke tanah. Dia samar-samar bisa merasakan ada beberapa fluktuasi di bawah tanah. Mengapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Saya hanya mendeteksinya setelah tempat ini runtuh. Wang Lin melihatnya dan merenung. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya menerobos cakrawala. Sinar cahaya ini berwarna hitam dan sepertinya membawa energi iblis yang pekat. Sinar cahaya hitam sepertinya memperhatikan sesuatu dan kemudian menyerbu langsung ke arah Wang Lin. Energi iblis mengandung niat membunuh dan kesombongan yang tidak terselubung. Junior di depan, tinggalkan barang di tanganmu dan enyahlah dari sini. Jika kamu tidak taat, mati. Yang mengikuti suara itu adalah nyala api iblis yang menutupi seluruh langit. Api hitam memancarkan panas yang bisa membakar jiwa asal seseorang, dan itu langsung menutupi langit. Seolah-olah lapisan tipis awan di langit terkikis oleh nyala api iblis dan dipenuhi dengan energi iblis. Seolah-olah mereka hanya perlu mengumpulkan air di dalamnya untuk memulai badai hujan yang hebat. Membawa jejak hujan, api bergerak bersama angin dan melesat ke tanah. Energi iblis di sekitar tanah menjadi mengerikan dalam sekejap. Jika seseorang menonton dari jauh, mereka akan melihat bahwa energi iblis telah membentuk hantu besar dengan satu tanduk. Seorang pria muda berjubah ungu muncul di kepala hantu. Matanya memancarkan cahaya haus darah dan rambut hitamnya mengambang di belakangnya. Dia menginjak hantu itu dan kemudian dia berlari ke tanah. Wang Lin berdiri di tanah saat dia dengan tenang menatap langit. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasukkan pegangan yang rusak ke dalam tasnya. Ketika hantu iblis mendekat, pemuda di atas menatap Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu mendekati kematian." Dia tidak bergerak, tetapi hujan di dekatnya dengan cepat mengembun dan mengalir keluar. Hujan membentuk panah yang menembus udara. Mereka terbang menuju Wang Lin sambil menciptakan suara siulan yang aneh. Pemuda itu berada di tahap ilusi Yin, dan jelas bahwa dia bukan orang baru dalam kultivasi ini. Meskipun dia tidak berada di puncak, dia masih di tahap tengah. Kultivasinya bisa menandingi Taois petir, dan mantra jahatnya membuatnya semakin ganas. Bahkan Taois petir tidak akan selalu berada di atas angin melawannya. Panah yang dibentuk oleh hujan mengandung niat membunuh yang sengit. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mundur beberapa langkah. Tangannya terulur dan semburan guntur meledak. Pada saat yang sama, bola guntur muncul, dan masing-masing dihubungkan oleh petir. Dengan ujung jarinya, bola-bola guntur ini menyerbu ke arah panah. Saat bola guntur mendekati panah, mereka segera meledak. Ledakan dahsyat itu menyebabkan anak panah tersebut segera hancur. Panah hujan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menghilang 100 kaki di depan Wang Lin. Pemuda di atas hantu iblis dengan tenang dan perlahan berkata, sedikit menarik. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tidak hanya Wang Lin tidak mundur, dia melangkah maju. Dia sudah marah karena terjebak di dalam terowongan, dan sekarang dia telah bertemu dengan pemuda yang menyerang dengan niat membunuh ini dengan segera.
Seolah-olah dia begitu lemah di mata semua orang sehingga mereka bisa menyerangnya seperti yang mereka inginkan. Sepertinya saya terlalu rendah dalam sistem bintang Alheaven. Jika pemuda berada di tahap korporeal yang, Wang Lin mungkin ragu-ragu dan memilih untuk mundur. Namun, dia telah membunuh pembudidaya ilusori Yin sebelumnya, dan dia melangkah langsung ke arah hantu. Menggunakan mantra iblis di depanku, aku bahkan telah melawan iblis yang tersebar. Dengan satu langkah, Wang Lin melangkah ke udara. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan jiwa asalnya menjadi aktif. Guntur dalam jumlah besar datang dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Bola guntur biru tiba-tiba muncul, dan itu mengandung terlalu banyak guntur. Saat itu muncul, itu menyebabkan lingkungan berubah. Tempat ini adalah alam surgawi guntur, jadi tidak kurang guntur. Saat bola guntur Wang Lin muncul, untayan guntur muncul di tanah dan bahkan langit tampak terpengaruh. Untayan guntur yang tak terhitung jumlahnya tertarik ke bola guntur. Sambil memegang bola petir, Wang Lin melompat ke depan dan mendorong bola tersebut. Bola guntur meluncur langsung ke arah pemuda di dalam hantu iblis. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Tidak hanya niat membunuh di matanya tidak berkurang, itu menjadi lebih kuat. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan pada saat bola guntur mendekat, dia berteriak, "Iblis, melahap!" Dua lampu iblis haus darah tiba-tiba muncul pada hantu iblis yang awalnya tampak kabur. Kemudian retakan muncul dan menjadi lebih besar dan lebih besar sebelum melahap bola guntur. Guntur lemah seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan api iblisku. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya dan semua hujan berkumpul. Hujan bergerak di dalam tangannya. Dalam sekejap, tombak panjang terbentuk. Itu dibentuk oleh hujan, tetapi sepertinya terbuat dari tinta. Tombak itu hitam dan sepertinya mengalir. Kemudian pemuda itu melambaikan tangannya dan tirai air menuju Wang Lin dengan energi iblis yang pekat. Wang Lin tenang saat dia menamparkan tas pegangannya dan sesuatu muncul di tangannya. Itu adalah gunung surgawi. Saat itu muncul di tangannya, ukurannya segera bertambah sampai sebesar gunung. Pada saat tirai air tiba, Wang Lin menekan tangan kanannya ke gunung dengan cahaya misterius di matanya. Ketika dia mengangkat tangannya, untayan jiwa gunung itu ditarik keluar seolah-olah mereka menarik satu sama lain. Ketika tangan kanan Wang Lin benar-benar terangkat, jiwa gunung itu telah berubah menjadi bola kabut di tangannya dan mengeluarkan aura kuno. Tubuh Wang Lin seperti pencahayaan. Dia begitu cepat sehingga pada saat dia bergerak, dia menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Memegang kabut di tangannya, Wang Lin bergegas keluar tepat saat tirai air menutup masuk. Air menembus ke dalam tubuhnya dan segera berubah menjadi tetesan air dingin, jahat, yang tak terhitung jumlahnya yang langsung mengelilingi Wang Lin. Namun, segera setelah mengelilingi Wang Lin, kabut di tangannya mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang kaya yang memungkinkan Wang Lin untuk mengisi melalui tirai air. Tanpa berhenti sama sekali, dia menyerbu ke depan dan menekan kabut ke arah pemuda hantu iblis itu. Ekspresi pemuda itu tenggelam saat kabut muncul. Dia segera melemparkan tombak dan itu menyerbu seperti naga. Tombak itu melesat di udara dan menembus bola kabut. Setelah Wang Lin melempar bola kabut, dia tidak berhenti tapi bergegas ke depan dan berteriak, "Menyebar!" Bola kabut tiba-tiba menyebar dan membengkak beberapa kali, menjadi kabut tebal yang menutupi seluruh tombak. Ekspresi pemuda itu berubah dan akan menggunakan mantra. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, "Guntur, meledak!" Bola guntur yang dimakan oleh hantu iblis itu belum hancur, dia bersembunyi. Pada saat Wang Lin berteriak, guntur yang kuat meledak di dalam tubuh hantu itu. Cahaya biru segera muncul di dalam bayangan. Cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang sebelum seketika mencapai batasnya. Akhirnya, dalam serangkaian suara gemuruh, petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh hantu itu. Tubuhnya yang besar dan ilusi benar-benar runtuh. Perubahan drastis menyebabkan ekspresi pemuda menjadi semakin suram. Pada nafas sebelum hantu itu runtuh, pemuda itu sudah meninggalkan tubuh hantu itu. Namun, Wang Lin sudah mendekat. Bayangan Wang Lin melintas dan penjaga langit dengan cepat melangkah keluar. Di mata pemuda itu, seolah-olah Wang Lin telah terbelah menjadi dua.
Seluruh tubuh penjaga langit memancarkan cahaya keemasan yang mengalir seperti air menuju tangan kanannya. Pada saat ini, sepertinya penjaga langit sedang menahan matahari. Karena kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir Ascendant, tidak semudah sebelumnya untuk melihat bahwa penjaga langit bersembunyi di bayangannya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Itu terjadi begitu cepat sehingga pemuda itu bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tidak mengharapkan puncak kultivator Ascendant tahap akhir untuk dapat menciptakan bola guntur yang kuat ini dan mengeluarkan jiwa gunung. Yang paling mengejutkannya adalah pukulan dari boneka itu. Badai yang dibentuk oleh pukulan ini terlalu kuat. Tidak hanya cahaya keemasan yang menyilaukan, bahkan jiwa asalnya merasakan sakit saat cahaya menyinari dirinya. Pukulan ini adalah puncak dari kekuatan penjaga langit, itu adalah pukulan yang bisa menghancurkan dunia. Itu sangat cepat dan mendarat tepat di depan pemuda. Perubahan yang berurutan membuatnya sama sekali tidak siap. Dari serangan lambat yang dia mulai hingga perubahan mendadak yang datang setelahnya, pemuda tersebut merasakan krisis hidup dan mati yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia tidak ragu untuk segera mundur, karena pukulan ini membuat kulit kepalanya kesemutan. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia tidak mundur dan terkena pukulan ini, bahkan dengan kultivasi ilusori Yin, dia pasti akan mati. Saat pemuda itu mundur, pukulan penjaga langit itu meledak. Pemuda itu menggigit ujung lidahnya tanpa ragu-ragu dan meludahkan darah esensi yang mengandung energi asal. Ekspresinya menjadi galak dan dia berteriak, "Layar Donglin!" Darah esensi meledak seperti air yang jatuh ke dalam minyak panas. Kabut darah berkumpul di depan pemuda untuk memblokir pukulan boneka itu. Ketika pukulan itu mendarat di kabut darah, suara yang mengejutkan seluruh fragmen tiba-tiba bergema di seluruh fragmen. Suara ini sangat keras dan dampaknya menyebar dengan cepat. Seolah-olah seluruh bumi setinggi 10 kaki dihancurkan oleh gelombang kejut. Sejumlah besar kotoran terbang ke udara dan puing-puing yang mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi muncul. Kabut darah menghilang dan boneka itu jatuh ke tanah sebelum mundur beberapa langkah lagi untuk menenangkan dirinya. Namun, cahaya keemasan itu benar-benar hilang dan tampaknya telah menggunakan semua energinya. Jelas bagi siapapun bahwa tubuh penjaga langit itu bergetar ringan. Pemuda yang datang dengan niat membunuh terbang ke tanah seperti meteor dan menabrak tanah dengan keras. Teratai hitam ilusi yang memancarkan api iblis hitam yang kuat muncul di atasnya. Dalam 5.000 tahun, Anda adalah orang pertama yang menjadikan saya, Su Fenghan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, ada ledakan keras dan teredam dari dalam kabut yang dibentuk oleh jiwa gunung. Ada gema keras saat kabut menghilang dan benang kembali ke gunung surgawi. Tombak di dalam telah kehilangan kekuatannya dan telah menghilang, dan hujan turun ke bumi. Kata-kata Su Fenghan terganggu oleh lenyapnya tombak. Saat sosok rampingnya keluar dari debu, wajahnya pucat dan dalam keadaan agak menyesal. Matanya dingin dan membawa niat membunuh yang gila-gilaan. "Kamu sangat bagus, sangat bagus." Suara dingin keluar dari mulutnya dan juga menggertakkan giginya. Untuk didorong sejauh ini oleh kultivator langkah pertama adalah aib. Dia lupa bahwa dia datang ke sini untuk mengambil potongan-potongan harta karun di bawah tanah. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membunuh Wang Lin. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Sangat sulit untuk membunuh kultivator langkah kedua. Semua perhitungan dan serangan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penjaga langit untuk pukulan itu. Jika itu adalah pembudidaya langkah pertama, mereka tidak akan bisa memblokir serangan itu. Namun, dia hanya bisa melukai tetapi tidak membunuh seorang kultivator ilusori Yin yang bahkan tidak bisa dianggap benar-benar mencapai langkah kedua. Orang ini jauh lebih kuat dari Taois petir dulu. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua pecahan yang terlihat di permukaan dikumpulkan olehnya. Wang Lin menatap nyala api teratai di atas kepala Su Fenghan. Su Fenghan menarik napas dalam-dalam, lalu dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan dengan muram berkata, "Bahkan jika kamu memiliki boneka itu, berkat dao teratai iblisku yang terbentuk ketika aku mencapai tahap ilusori Yin, kamu masih menjadi abu." Devil Lotus Dao, rotasi pertama. Ketika Su Fenghan selesai berbicara, lotus iblisnya mulai berputar perlahan. Rotasi menyebabkan api iblis segera menjadi lebih kuat dan menutupi setengah langit.
Ekspresi Wang Lin sangat serius. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat seorang kultivator dengan dao mereka sendiri. Rotasi teratai iblis tampaknya telah menggantikan dunia itu sendiri, seolah-olah dunia sedang berputar. Perasaan ini sangat tidak nyata tetapi juga sangat nyata. Seolah-olah dia telah menjadi sebutir pasir di dunia dan tanpa ampun terhapus oleh rotasi dunia. Aku tidak bisa membiarkannya terus berputar. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba menjadi pucat. Guntur tiba-tiba bergema di langit yang setengah tertutup oleh api hitam dari teratai iblis. Dalam sekejap, sungai dunia bawah muncul di langit. Sungai dunia bawah ini sangat panjang, seolah-olah sungai besar tiba-tiba muncul di langit. Semburan tangisan sedih datang dari dalam, membuatnya seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Sungai dunia bawah masuk ke wilayah api hitam, menciptakan kekuatan yang berlawanan. Pada saat ini, rotasi dunia secara bertahap berhenti dan Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius. Para penggarap yang memiliki dao sendiri dan dapat mewujudkannya sangatlah mengerikan. Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Mata Su Fenghan menyipit saat dia menatap sungai dunia bawah dan perlahan berkata, jadi kamu juga bisa mewujudkan dao kamu sendiri. Anda juga bisa menarik jiwa dari gunung dan memiliki begitu banyak harta magis. Jika tebakan saya benar, Anda adalah kultivator langkah kedua juga, tetapi karena keadaan tertentu, kultivasi Anda jatuh ke puncak tahap akhir ascendant. Hanya penjelasan ini yang dapat mencegah Su Fenghan merasa tidak enak. Jika tidak, dia benar-benar tidak dapat menghadapi kenyataan bahwa seorang kultivator ascendant bisa sekuat ini. Saya percaya bahwa boneka itu adalah tubuh asli Anda dan tubuh ini adalah tiruan Anda. Anda pasti terlalu terluka untuk jiwa asal Anda untuk kembali ke tubuh asli Anda. Semakin banyak Su Fenghan berbicara, semakin jernih pikirannya dan semakin dia yakin akan spekulasinya. Mari kita lihat daos kita yang mana yang lebih kuat. Mata Su Fenghan menjadi dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Teratai di atas kepalanya segera mulai berputar lebih cepat. Api hitam menjadi lebih mengerikan sampai membentuk dinding api hitam yang akan membuat tenggorokan siapapun terasa kering saat mereka melihatnya. Su Fenghan berteriak, api iblis, bakar. Pusaran api terpisah dari teratai dan menyerbu ke arah Wang Lin. Pusaran berputar dengan cepat, menciptakan angin kencang yang membawa panas hebat. Angin ini menciptakan badai yang menutup dengan cepat di Wang Lin. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya keemasan. Pertempuran ini adalah pertarungan hidup dan mati pertamanya sejak mencapai puncak tahap akhir ascendant. Saat iblis menyala mendekat, Wang Lin mengangkat tangannya dan berteriak, kemampuan kedua, Condensed Reversal. Sungai dunia bawah segera bergetar dan semua kebencian di dalamnya memadat. Kebencian ini terlalu kuat, itu semua kebencian yang dikumpulkan Wang Lin dari semua manusia di planet King Lin. Semua kebencian digabungkan menjadi keluhan yang sangat besar. Kebencian yang mengerikan berubah menjadi padat dan dibebankan sebagai bayangan. Setiap bayangan memiliki sosok manusia. Dalam sekejap, bayangan manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Saat ini, dunia tampak sempit dan penuh sesak. Namun, makhluk hidup yang terbentuk oleh kebencian semuanya menyatu dalam sekejap mata. Hasilnya adalah roh dendam berbentuk manusia yang tidak memiliki penampilan khusus. Roh kebencian lahir dari sungai dunia bawah. Saat itu muncul, sungai dunia bawah membungkus roh dan menyerbu pusaran api iblis. Roh kebencian dan pusaran api iblis bertabrakan, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Saat ini, suara yang sangat keras datang dari langit. Seluruh langit sepertinya terkoyak oleh kekuatan ini. Bumi berguncang hebat di bawah pengaruh Gaia. Sebuah retakan muncul di hadapan Wang Lin dan Su Fenghan dan dengan cepat menyebar. Seolah-olah seluruh benua terbelah dua. Roh kebencian hancur menjadi untayan kebencian yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah runtuh. Sungai dunia bawah adalah daunnya, dan keruntuhannya berarti jatuhnya daunnya. Ketika Wang Lin merasakan efek dari keruntuhannya, ekspresinya segera menjadi pucat dan dia terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Kekuatan api iblis ditransmisikan ke sungai dunia bawah, dan ketika sungai dunia bawah runtuh, itu ditransmisikan ke jiwa asal Wang Lin. Api iblis ini menyala seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Wajah Wang Lin memerah,
Lalu dia batuk seteguk darah dan segera dipenuhi dengan niat membunuh. Kemampuan ketiga, kekuatan sungai dunia bawah. Kepala Wang Lin tersentak ke atas dan dia menatap sungai dunia bawah yang runtuh. Sifat pantang menyerah terungkap melalui tatapannya. Dia tidak akan pernah menyerah. Jika daunnya runtuh, maka dia akan mereformasi sekali lagi. Jika sungai dunia bawah runtuh, maka dia akan membentuknya sekali lagi. Api iblis dipaksa keluar melalui pori-pori di tubuhnya. Api iblis tidak terlihat, tapi kemudian gas hitam naik ke udara. Ekspresi Su Fenghan juga pucat dan dia juga mundur beberapa langkah. Meskipun api iblis yang dibentuk oleh daunnya tidak runtuh, seolah-olah hujan telah turun di atasnya, dan lebih dari setengah nyala api telah padam. Bahkan tubuhnya terkikis oleh roh kebencian dari sungai dunia bawah. Untungnya, kultivasinya cukup kuat sehingga dia bisa menekannya setelah banyak upaya. Jika dia tidak menekannya, itu akan menyerang pikirannya dan dia akan menjadi gila bahkan sebelum Wang Lin memiliki kesempatan untuk menyerang. Pertempuran Dao adalah yang paling berbahaya, kata-kata itu tidak salah. Untuk pertama kalinya, Su Fenghan menempatkan Wang Lin sejajar dengan dirinya. Pertempuran Dao sering mengguncang akar para pembudidaya. Ini bukan jiwa asal mereka atau daging mereka, tetapi hati Dao mereka. Konsekuensi dari jantung Dao yang rusak sangat mengerikan karena sangat sulit untuk dipulihkan. Su Fenghan melihat bahwa sungai dunia bawah Wang Lin telah runtuh, tetapi pada saat ini, sungai yang kuat dan pantang menyerah benar-benar akan menyebabkan sungai dunia bawah yang runtuh untuk direformasi. Adegan ini sangat mengejutkannya dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mantra Dao seperti ini. Matanya berbinar dan tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah pertempuran Dao, dan jika dia mundur, konsekuensinya akan sangat serius. Tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Teratai setan, 100 putaran." Teratai itu bergetar dan berputar dengan cepat. Pada saat ini, perasaan bahwa dunia berputar muncul sekali lagi. Perasaan ini sangat menakutkan sehingga tubuh Wang Lin secara tidak sadar mundur. Dia tidak ingin mundur, tetapi dia tidak punya pilihan. Rasanya seperti dia akan dilenyapkan oleh dunia yang berputar jika dia tidak mundur. Saya telah membunuh pembudidaya ilusori Yin sebelumnya, jadi bukan tidak mungkin untuk membunuh yang lain. Kaki kanan Wang Lin menginjak tanah dan tubuhnya berhenti. Tatapan pantang menyerahnya jatuh langsung ke sungai dunia bawah. Ini juga akan mengandung kepercayaan Wang Lin. Kombinasi dari kemauan dan keyakinan yang pantang menyerah ini menyebabkan sungai dunia bawah berhenti runtuh. Sebuah hisapan kuat datang dari dalam sungai dunia bawah. Penyedotan ini sangat kuat, seolah-olah ingin menyedot semuanya ke sungai dunia bawah. Tidak peduli bagaimana seseorang memutarnya, tidak bisa lepas dari hisapan yang dipahami dari persimpangan dua sistem bintang. Penyedotan ini sangat kuat bahkan menyebabkan teratai melambat. Seolah-olah berada di dalam air, karena rotasinya terhalang dan diperlambat. Perubahan ini menyebabkan ekspresi Su Fenghan sangat berubah. Tanpa ragu-ragu, dia melompat. Dia akan duduk di atas teratai dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai berputar. Bagaimana Wang Lin bisa memberinya kesempatan itu? Wang Lin segera menembak. Di bawah hisapan sungai dunia bawah, tangan kanannya menunjuk ke udara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, "Karmawi." Garis melengkung tiba-tiba muncul di antara alis Wang Lin. Garis tipis ini perlahan memanjang hingga menjadi cambuk panjang. Saat cambuk muncul, segera bergetar dan mengeluarkan suara gertakan. Itu menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan itu seperti benda tak berwujud. Ini tanpa ampun mencambuk Su Fenghan, yang menyerbu ke arah teratai. Cambuk itu hanya menghantam udara, tetapi secara misterius mempengaruhi Su Fenghan. Tubuhnya gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya berhenti. Cambuk karma menyerang karma. Hati Dao orang ini memiliki cacat. Mata Wang Lin menyipit dan dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu.